di pemaparan ya. Tapi mungkin izin Pak Uno, sebelum kita masuk pemaparan, ini ada sisa pertanyaan dari sesi pagi. Siap. Dari Mbak Embun. Mbak Embun, bisa tolong disampaikan langsung pertanyaannya? Secara live, waduh. Secara live. Pokoknya kalau Mbak live. Kamera dibuka, nomor telepon dibuka. Salah, bukan. Nggak boleh. Cuman layar di sini belum keluar. Mbak Embun, apa sudah siap? Mbak Embun lagi pusing. Mbak Embun belum hadir. Ada. Sudah benar. Izin Pak Ono, mungkin Mbak Embunnya masih OTW Pak. Siap. Mungkin bisa kita langsung masuk ke sesi pemaparan yang kedua. Para teman-teman mungkin karena ini sifatnya langsung, kalau seandainya ada yang langsung ditanyakan, yang hadir luring bisa angkat tangan, yang melalui tim bisa melalui fitur raise hand di Teams. Terima kasih. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data sudah saya terima. Ini datanya. Ini yang lain punya data ini nggak ya? Belum. Oke. Curang lu, korbannya gue doang. Oke, ini ada 2 file atau 3 file nggak tahu nih. Ada file yang ini. Ini dari Kemlu 2021-2022. Kemudian ada file yang ini. Oke. Pertanyaan pertama. Ini X-nya apa, Y-nya apa ya? Gitu ya. Dan ada yang ganjel di saya sih sebenarnya. Biasanya saya akan milih X dan Y. Jadi Y itu ada target yang kita pengen analisa. Di satu file, di satu kerjaan ini target bisa banyak. Y bisa banyak macam-macam. Sah, cuman untuk satu aplikasi, satu program, satu Y. Nggak bisa kita punya satu program, Y-nya beberapa. Nggak bisa. Jadi kita bikin program, satu Y. Beres ya? Kalau kita punya beberapa Y, misal dalam satu file yang sama, kita bisa prediksi, misalnya ini data bangsa Indonesia. Kita bisa prediksi misalnya kemiskinan. Kemiskinan satu Y. Misalnya kita bisa prediksi, datanya sama, tapi kita bisa prediksi lagi kira-kira tingkat pendidikan. Bisa prediksi lagi misalnya jumlah anak, segala macam. Masing-masing prediksi yang kita pengen dapetin itu satu Y, satu program satu Y. Nggak bisa satu program langsung keluar beberapa Y sekaligus, nggak bisa. Terus ya. Jadi artinya satu model satu Y. X-nya bisa banyak, X-nya bisa sama, tapi Y-nya boleh beda-beda. Bayang ya? Nah, terus yang kedua, ini gue stres nih. Ini pada ngelihat datanya sih? Pada lihat datanya nggak sih? Di layar? Di laptop masing-masing lihat data ya. Agak ini ganjel di saya sebetulnya, cuman kalau teman-teman nanti sepakat ya nggak masalah. Yang ganjel di saya tuh gini, ini kan itemnya RO tenon RO. Iya, rinciannya ya. Di sini ada kendaraan bermotor, administrasi kepegawaian, aplikasi pendukung, terus ada benda meterai, terus ada BIMTEK. Ini kan satuannya beda-beda ya. Jadi kalau satuannya beda, biasanya nggak bisa saya jadiin satu, karena nggak fair jadinya. Jadi kalau saya jadiin satu, itu satuannya sama. Misalnya kendaraan bermotor tahun 2001, Q1, Q2, Q3, kendaraan bermotor semua. Itu jadi fair, analisanya jadi enak. Kalau dicampurin, ini kan satuannya beda nih, pusing langsung. Karena angkanya jadi nggak fair. Jadi beda angka sih sebenarnya dari sisi anggarannya seharusnya. Cuman kalau kita sepakat ini dianggap sama ya nggak apa-apa. Sementara. Gue lagi nego nih. Ono lagi nego nih sebenarnya. Gimana Sok ceritanya kumaha? Jadi ini Pak, ini kan Lu pakai mic. ini main data aja Pak. Jadi ini kan ada realisasi dalam bentuk rupiah ya Pak ya. Iya. Ada alokasinya juga. Ada Ini alokasinya juga. udah gede ya? Iya. Kelihatan di layar masing-masing ya? Oke. Oh iya.
Jadi ada alokasinya, kemudian ada realisasinya. Nah ini kita kan tahu realisasi Q1, Q2, Q3 ya. Nah ini kemarin pemikiran saya kalau ini disamakan satuannya gimana caranya? Kita persentasekan saja Pak. Jadi nanti ada persentase. Oh, apa aplikasi sama realisasi persentase aja ya? Iya, jadi dari Kalau- alokasi sama realisasi. Kan Oh, realisasi- sorry, alokasi. Aplikasi goblok aku baca. alokasi. Jadi nanti masing-masing realisasi ini bisa kita jadikan persentase. Itu kan sudah Oke. sudah ini ya. Seperti itu sih Pak. Oke. Biar sama satuannya gitu. Biasa. Ini sorry, Q1, Q2, Q3 itu akumulasi atau masing-masing? Itu akumulasi Pak. Oh, jadi Akumulasi. sebetulnya Q2 tuh Q1 sama Plus ya. plus. Iya, Oh, iya. oke. Jadi Oke. pada saat posisi Q3, posisi Q2, posisi Q1. Jadi Oh, oke. akumulasi. Oh, oke, itu satu. Yang kedua itu ada kosong. Iya. Kosong kita bikin nol aja atau kita coba macam-macam cara ya. Iya. Jadi kalau ada kosong punya banyak pilihan yang kita bisa kerjakan. Kalau ada kosong bisa kita delete. Sah aja, boleh-boleh aja kita delete. Cuma nanti filenya dipisahin ya. Jangan disatuin. Jadi bisa aja kita delete, bisa aja kita kasih angka statik, kita entry manual, angkanya boleh. Bisa juga kita bikin rata-rata, atasnya berapa, bawahnya berapa, kita rata-rata yang itu sah aja. Jadi tergantung kita mau yang mana. Tapi nanti hasilnya pasti beda-beda. Tergantung kita. Kalau mau aman, kita delete sekalian. Gitu ya. Jadi kan ada beberapa yang kosong nih. Yang ntar saya coba ini ya. Ini contoh yang kosong nih. Ini kosong nih kan. Ini kosong juga nih. Ini kosong. Kalau mau dilihat boleh, mau diisi fix juga boleh, atau diambil rata-rata boleh. Tapi kayaknya kalau ngelihat sepintas kayaknya paling aman di delete dulu. Bisa. Atau memang kalau kosong itu Nol. 0%, Pak. Nol aja boleh juga ya? 0%. Oke, kalau kita- Tadi jatuhnya kan persentase nanti. Oh iya. 0%. Oke. Ini dengan data. Nah, ini kalau datanya ini udah mulai rada gampang, cuman di sini di ujung sebelah sini adalah data realisasinya ya. Ini bukan duit kan? Itu bukan uang. Tapi Jadi yang kita pakai yang angkanya aja ya. bisa. Oke. Ini data yang pertama. Nanti kita coba, saya akan coba ngolah data ini supaya jadi bisa kita, apa sih namanya? Kita jadi dukun dengan data yang ini. Oke. Seru. Oke. Sekarang data yang satu lagi. Yang sementara nggak kita pakai. Ini juga ada data lagi 2021, 2022. Di sini ada pagu DIPA, ada realisasi, ada target, ada volume. Ini juga nanti jadi harus dibikin kayak data yang file yang tadi sebelumnya supaya jadi kolom doang. Oke. Sekarang kita akan merubah kolom ya. Oke. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Soalnya gue bukan orang anggaran, gue kagak ngerti. Oke. Yang akan saya kerjakan supaya file ini nggak terlalu rusak, saya akan bikin new spreadsheet lah, biar gampang. Ini ada berapa sih ke bawahnya? Ada berapa banyak nggak sih? Ribuan? Anjir, goblok sih ya. Ribuan ya? Oke. Targetnya kita pengen cek R3 jadi Y. Q3-nya jadi Y. Sorry, R3 lagi. Realisasi di Q3. Q3 jadi Y ya. Oke. Q3 jadi Y. Jadi Y-nya ini berarti ini adalah X alokasi itu X, ini X, ini X, ini X. Ini Y. Gitu ya? Ya, Y-nya di Q3. Gitu. Oke. Tapi dalam bentuk presentase. Oke, kita akan copyin dulu. Ini copy, klik kanan copy. Ini cara ono ya, cara blow on aja. Saya pakai yang blow on aja nih. Saya paste di sini. Jret. Dah, beres ya. Dapat nih. Ini cara ono. Cuman sekarang kita akan merubah ini jadi persentasenya doang kan? Supaya hidup kita gampang. Saya akan bikin persentase di sini nih. Oke.
Ini apa tadi? Alokasi ya. Alokasi. Terus Q1, terus Q2, terus Q3. Ini saya kasih tahu dulu ya, jangan khawatir kerjaan seperti ini. Jadi nanti proses datanya, processingnya, ngitungnya mungkin cuman menit. Ngitungnya menit nih. Ngerubah format datanya bisa bulan. Dan saya pernah ngalamin seperti itu. Oke. Saya kasih lihat dulu contohnya biar kebayang bahwa yang anda bakal sengsara pre-processingnya. Jadi ngerjain data sebelum processing. Nih, saya kasih lihat kejadian benernya. Nih saya masuk SIA nih. Nih SIA itu apa? SIA itu ini saya kasih lihat dulu lah. 1 Indonesia Award. 1 Indonesia Award, ini sambil loading. 1 Indonesia Award itu yang ngerjain adalah teman-teman dari Astra sama Tempo. Nih 1 Indonesia Award. Ini buat orang muda di bawah 35 tahun yang inspiratif dan kita ngasih award buat mereka. Per tahunnya tiap tahun ada sekitar hampir 20.000 orang yang nominasi. Bentuknya tulisan harus dianalisa. Yang analisanya ini orang-orangnya, ini ada Billy Boon segala macam, kita next aja ya biar kelihatan. Ini ada Bu Nila Muluk, Pak Emil Salim, bekas menteri dua-duanya, Pak Fasli, wakil menteri, ada Bu Puni, asisten menteri, ada penjahat, ada Mas Azul, ada yang bikin salah fokus. Itu yang jadi juri semua itu. Oke. Hasilnya adalah ini dia, ini orang-orangnya lah. Bentar, gue kasih lihat dikit aja ya, icip-icip aja. Nah ini orang-orangnya. Ini lu ngelihat gambar ini mah enak ya. Sekarang gue ngasih lihat data benerannya. Ini data benerannya. Datanya kayak gini nih. Gue kasih lihat yang mana ya enaknya ya. Yang ini aja dah. Ini udah saya proses nih. Ini aja ya. Ini sudah saya proses nih. Ini data benernya kayak gini. Nangis lu lihatnya. Bentar. Oke. Ini saya pindahin ke sini. Nah. Ini tulis kelihatan ada nama peserta, kategori, bidang, judul, motivasi, obstacle, bentuknya tulisan semua datanya, dan udah gitu ada nilai. Nilai aslinya sebetulnya cuman 1357 discrete yang ngasih nilai orang-orang tadi. Udah gitu saya harus ngerjain manual supaya jadi rata-rata. Jadi rata-rata nilai. Jadi soalnya kalau saya bikin discrete nanti nilainya semua jadi 7 semua, dapat 7 semua. Kalau rata-rata ntar nilainya jadi variatif. Gitu ya. Udah gitu yang namanya Dian Sastro itu kalau kasih nilai pedit banget, parah dah, seru dah urusannya. Dia kadang-kadang 1, aduh, parah. Tapi itu jadi bagus, kita bisa punya kalau di sisi statistik kita punya outliers. Jadi kalau buat kontestan yang bisa bypass nilainya Dian Sastro, biasanya dia orang bagus. Tapi bayangkan X-nya, subuh X-nya tulisan loh. Ini tulisan semua loh. Tulisan narasi. Dari narasi keluar angka, kayak kita nilai soal essay. Jadi lebih susah daripada yang lu kerjain. Kalau ini kan cuma angka ke angka ya. Ini nilai soal essay ke angka, ini susah. Dan ini prosesnya kita 6 bulan. Buat ngerubah, kalau soalnya anak-anak Tempo padahal dia orang statistik ya, buat ngerubah datanya supaya gampang diproses di Orange, itu mereka harus ngerubah struktur datanya dia supaya gampang di Orange itu. Aduh, mintanya 6 bulan. Jadi lama. Pas diproses saya cuman habis waktu berapa ya, setengah jam buat puluhan ribu ini, setengah jam selesai. Makanya Bu Nila Mulu, Pak itu pada gondok sama saya. Pak siapa? Emil Salim marah. Kok kamu udah selesai, no? Iya, minta maaf Pak, pakai mesin. Dan ini saya jadi paper jurnal akhirnya. Gitu. Beres ya?
Jadi ngasih tahu bahwa kerjaan Anda itu susah. Yang susah bukan ngolah datanya, yang susah ngerubah datanya supaya bisa dianalisa mesin. Beres ya. Ini sekarang saya akan ngerubah data dengan mudah nih. Ini gue mau gampang, kalau yang ini mau gampang, gue udah ngeliat datanya. Ini mah cemen. Oke, bentar. Oke, sekarang saya akan ngerubah data nih. Alokasi ini kan sama dengan alokasi adalah ini ya. Ini oke, A2 dibagi A2 kali 100 ya. Kan persentase kan? Ya. Kali 100 ya. Oke, sepakat ya? 100. Berarti ini semua 100 semua sudah alokasi 100 semua ya? Oke, sebenarnya nggak ngepek, berarti itu bukan data sih sebenarnya. Saya paste di sini ya. Rumusnya. Aduh, banyak ya. Aduh, gimana caranya ya supaya bisa cepet? Gimana sih caranya biar ngopi ke bawah cepet deh? Hah? Gue nggak tahu nih cara. Klik kanan copy. Ini gimana supaya ke bawah cepet? Hah? Apa? Gue kagak ngerti gue. Ya, nggak, coba di window dulu gimana kalau window? Control Shift Bawah Alt. dua. Nah. Mau ngeblok ke bawah dua tuh? Oh, bisa gitu ya? Iya. Gue kagak ngerti gue. Oh ini tapi semuanya. Ya, semuanya aja lah. Hah? Ya, Pak. Oh, semuanya aja. Iya Pak. Nggak bisa sampai 2 minggu ya di akhir data. Gue nggak tahu gue. Di shift ya. Ya paste gitu ya. Iya Pak. Yang penting ada isinya semua. Oh, ini hilang. Hilang kirinya Pak. Ya itu kacau itu. Coba kita naik ke atas lagi ya. Oh, karena dia nggak ada. Oh, ini 100 kirinya, semua. Pak. Lu apain tadi? Saya lupa juga. CTRL shift ke bawah. CTRL shift ke bawah. Iya. Oke. Nah, tapi ini jadi nggak berefek karena semua angka 100 nggak ada efek sih sebenarnya. Jadi yang kita mainin sebenarnya Q1, Q2 sama Q1, Q2 jadi X, Q3 jadi Y. Jadi kita cuman Y-nya 1, X-nya 2. Nah, yang jadi masalah tanda minus. Yang minus-minus ini nggak bisa nggak bisa diproses. Supaya dia bisa kita proses, kita akan replace dulu. Edit, find replace, minus saya bikin angka 0 ya, biar bisa saya proses. Replace all. Ih, lama banget. Wah, sampai nge-lag. Gila lu, komputer gue goblok dah. Nge-lag gue. Bukan minus kali, ini angkanya apa sih? Strip, gue kasih strip kan itu salah. Mungkin udah 0 apa gitu. Karena 0 sudah menjadi strip. Gitu ya. Ya udah, gue percaya malu dah. Gue kagak ngerti. Pokoknya bagian yang proses yang kayak gini gue tolol aja dah. Oke, sekarang yang ini adalah Q1 B2 dibagi A0 kan ya, kali A0 kali 100%. Ini realisasi kan. Kok name sih? Oh, A2 ya, sorry. Oh, untung lu pinter. Itu sengaja gue bener biar nggak ngantuk, padahal guanya goblok. Gimana tadi? Kontrol, ini di blok dulu ya. Kontrol shift, gimana tadi? Kontrol shift, ke bawah katanya, shift bawah gitu, terus kontrol V, yes. Oke, saya ke atasin lagi. Oh, keluar bener. Iya bener, dia pinter.
Iya bener 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 bener. Oke udah dapet ya. Supaya angkanya rada bagus. Ya ini biarin aja komanya banyak nggak apa-apa. Sekarang yang QD 2 sama dengan C2 bagi sorry D. C2 bagi A2 kali 100%. Dapat kontrol shift ke bawah, kontrol V, yes. Oh, kok nggak mau? Oh, oke, beres. Dapat. Sekarang saya harus naikin ke atas. Ini perjuangan banget lu ngerjain gue banget ini mah. Pakai feature kayaknya bisa Pak di Orange. Hah? Ada gitu? Ada Pak. Gue nggak pernah proses yang sedahsyat ini soalnya. Gue nggak pernah proses sedahsyat ini nih. Kalau mau cepet ini Hah? pas swipe gitu nggak terlalu lewat. Hah? Si kontrol kan sama hands. Ya berubah. Kalau nggak lu yang pada ngerjain kasih ke gue filenya dah. Oh no, udah stres nih. Terus jadiin kasih ke saya yang file yang udah persentase doang. Gitu. Jadi Ono hidupnya enak kan? Ya, siap. Minta maaf. Mas Adi kalau itu Pak. Ya, bagian itu lu aja dah. Gua pusing kepala ternyata. Bagian yang itu Ono pening kepala. Gara-gara hitungan gua kan nggak sedahsyat dirjen anggaran. Hitungan Ono kayak kalkulator juga bisa. Ini gua nggak usah save ya. Gua nunggu lu aja ya pada. Ntar kirim pakai disket lagi ya. Flash disk. Judulnya Ono stres. Oke, sambil nunggu saya pengen ngasih lihat. Selain yang itu kita perlu ngelihat apa lagi? Selain Ki sebagai Ki 3 sebagai Y. Bentar, saya kasih lihat filenya lagi ya. Kita masuk ke Orange. Realisasi. Oke. Ini kan Ki 3 sebagai Y ya. Dengan Ki 1, Ki 2 sebagai X. Oke. Jadi yang lagi kita kerjain adalah Ki 1, Ki 2 sebagai X, soalnya alokasi anggarannya kan percuma juga kan, angkanya 100, jadi percuma. Jadi saya akan Ki 1, Ki 2 sebagai X, Ki 3-nya sebagai Y. Ini apalagi yang bisa jadi Y di sini? Ini RV apa nih? RO Ki 3. Iya, mau jadiin Y juga nggak? Atau nggak bisa? Bisa jadi pakai persentase lagi tapi Bisa bisa. bisa ya. Jadi yang ini dari sisi volume kita bisain nggak lu satu-satu aja, file satu-satu, jangan lu kerjain semua. Maksudnya satu file yang ini dulu, yang rupiah. Terus bikin satu file lagi yang volume. Terus kita kalau mau gelo, kita menghubungkan anggaran dengan volume. Gitu ya. Tapi nanti Y-nya yang mana? Mau yang anggarannya atau yang volume yang jadi Y? Bisa juga kan? Jadi anggarannya, jadi bisa aja realisasi Ki 1, Ki 2 itu X, realisasi Ki 3 jadi Y, udah gitu RV RO Ki 1, RV RO Ki 2 itu jadi X juga. Jadi kita nanti ngubungin antara anggaran dan volume gitu. Jadi bisa seru nih, sebenarnya bisa banyak banget. Jadi ini asik banget itu. Cuman yang jadi masalah kita harus ingat volume masing-masing item beda loh. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini pura-puranya sama pura-puranya. Jadi tolong pas ngelihat tabel ini tolong dipikirin mana yang jadi X, mana yang jadi Y, dan sah-sah aja kita bisa punya beberapa Y, cuman satu program satu Y. Kita nggak bisa satu program banyak Y sekaligus, nggak bisa. Dia bodoh bagian yang itu. Gue bagian ini nunggu gue.
Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mbak siapa namanya? Bukan Mbak Mun udah ada lagi atau Mbak ini moderator? Dia ininya bagus banget ya. Apa? Gestur, Pak. Oh, enggak. Bukan gestur. Apa pantunnya bagus ya. Pantun lagi tuh. Emang jago tuh. Oh emang itu tes masuk DepQ gitu ya pantun. Jadi sudah realisasinya per apa namanya? Sudah jadi Persentase kan. Oke. Kita lihat lagi. Tolong ntar dihitungin lagi yang tadi yang apa sih ya? Yang RVRO. Terus nanti itu bisa jadiin. Oke. Ini udah saya colok. Saya akan coba lihat filenya namanya apa? Filenya? masih sama realisasi. Dari saya nggak lupa. Oh lu nggak rubah nama? Dirubah aja, Pak. Mana sih? PQ ini ya? Realisasi. Ini saya rename dulu ya. Persentase. Copy. Saya masukin ke orange. PQR nih dia orange. Oke, ini saya lepas dulu flash disknya. Eject. Oke. Sorry. Oke. Sekarang kita udah punya file. Seru nih udah, kalau udah kayak gini seru. PQ orange. Kita lihat ya. Ini dia. Ini apa nih sebelah? Oh ini yang tadi item itu ya. Iya, Pak. Jadi sudah hilang semua sih, tinggal Oh item ini tetap masih. Ya udah nggak apa-apa sih. Ntar bisa kebaca. Ini kok 0,2 sih. Oh tinggal dikali 100 ya. Oh oke. Oh lu nggak dikali 100 soalnya ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Asal ingat aja ini harus dikali 100 kalau mau jadi persentase sebenarnya. Nah kita udah punya angka ini, kita akan proses. Asik, seru nih kita urusannya. Oke. Ini kita save. Don't save. Oh, sorry. Oh, lu pakai orange. pakai orange, Pak. Saya. Oh, buat ngerubahnya pakai orange. Pakai orange. Kurang ajar dia, pintar dia. Gue jaga bisa. Oh, udah jago. Ntar kursusnya ke dia aja ya. Ini baru nyoba juga, Pak. Enggak, kenapa saya bisa langsung ngasih komentar ini pakai orange? Ini line 2 sama line 3-nya mencurigakan. Jadi data orange selalu dia ngasih kode di line 2 sama line 3, dia ngasih kode datanya formatnya apa. Ini kalau string berarti text. Terus kalau continuous berarti datanya continuous. Terus dia ngasih tahu bahwa yang ini metadata, nggak usah diproses. Jadi pas ngeliat gini, ini nggak mungkin Excel ini orange ini yang keluar data kayak gini. Jadi orange ngasih kode ke data yang kita masukin. Gimana caranya lu kayak gitu ya? Gue harus belajar juga sama lu ya. Feature constructor, Pak. Hah? Feature constructor. Oh ada tuh. Oh menarik. Oh no, jarang mainan. Soalnya saya jarang main data-data segede-gede gambreng gini. Jadi belum ngoprek sampai situ sih. Oh menarik. Oke. Sekarang kita akan coba pakai orange-nya. Oke. Data, saya akan ambil filenya. Saya read. Ini ya persentase. Open. Ini dia. Reload, ya udah masuk. Datanya bisa kita lihat nih sekarang. Ini dia datanya. Ini datanya. Oke. Yang warna coklat ini metadata, ignore, nggak kita proses apa-apa. Kita punya Q1, Q2, Q3 dan kita pengen Q3-nya jadi Y sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita harus masukin feature constructor yang mana sih? Di transform.
di transform. Iya, transform atau apa tadi ya? Iya, transform Pak. Di feature. Yang mana? Oh, ini bawah ini. Ya, FX itu. Lu apain sih? Di situ ngapain? Jadi kita bisa masukkan komen. Oh, di situ. Iya. Ya, gua ntar belajar lah. Jadi Ono belajar juga di sini, jangan khawatir. Soalnya Ono belum pernah ngorah data gede banget. Data Ono mah yang lucu-lucu aja. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Transform. Saya akan select kolom. Oke, saya masukin ke select kolom. Nih. Nah, ini udah meta satu nggak dipakai. Key 3 akan jadi Y. Jadi kita pindahin dulu, terus saya pindahin ke sini. Oke, key 3 jadi Y. Oke. Key 1, key 2 jadi X, key 3-nya Y. Selesai? Ya udah gampang udah kayak gini mah. Udah XY-nya udah dapat kan? Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita tes dulu algoritma. Kita sambungin dulu data ke sini. Kita udah tahu XY-nya apa. Tapi saya belum ngasih modelnya apa aja. Kita karena ini bentuknya linear, kita tahu kita bisa pakai logistic regression, kita bisa pakai tree, bisa random forest, bisa KNN, bisa apa segala macam, kita bisa tes satu-satu. Tapi itu ada tanda seru tuh kayaknya. Saya nggak tahu apa tuh tanda serunya. Wih, lemot, komputer gua berat. Soalnya datanya banyak ya, 2000-an ini. Oke, dia lagi running, lagi ngetes. Kita intinya saya pengen tahu algoritma mana yang paling presisi. Oke, RMS root mean square yang paling kecil ada di hampir sama semua. Sama jeleknya. Iya, sama aja mau pakai linear regression, pakai random forest, mau ini sama. Jadi bebas sih mau pakai yang apa aja, sama aja sih sebenarnya, nggak beda-beda jauh. Oke, satu sama lain. Nah, sekarang kita misalnya pakai linear regression aja yang konservatif ya. Kita pakai linear regression, ini saya buang juga. Oke. Cuman saya mau ngetes data. Tadi datanya 2000 ya. Jadi enak loh 2000 sih. Saya akan Saya akan sampel data. Saya masukin sini ke sampling. Nah, di sini tadi kan 80%, saya rubah jadi ini bisa gede banget persentasenya ya. Ini kan 2000. Coba fix sampel data. Saya akan pakai yang ini, saya akan samplingnya 2000. Oke. 1000 lagi salah. 2000 yang jadi historinya. Jangan. 2500 sebagai training data. Oke. Sampel. Oke, udah. Jadi 2500 sebagai training, 87 kelihatan di bawah ini ya. Trainingnya 2500, 87 jadi tes. Pak Jin, Pak, sebentar. Ya. Yang online belum bisa mengikuti Bapak karena suaranya masih ini. Oh, suaranya lagi Kedengaran teman-teman yang di. nggak kedengeran. Suara cek tes. Cek tes. Hah? Oh, sayanya di mute. Saya nge-mute diri sendiri. Caranya ngebukanya gimana? Enggak, gue lagi harus pakai ke web dulu ya. Oh, ini kan operatornya. Oh iya. Operatornya ini dari operator. Udah. Nah, Saya masuk. ininya mana? Soalnya tadi saya ngandelin, saya nggak mau ngeluarin suara saya, takut echo biar dari operator tadinya. Betul Pak, sudah masuk. Saya perlu mute lagi nggak? Nggak perlu. Sudah Pak, sudah. Udah jelas ya? Oke. Saya ulang lagi ya berarti ya dari sini ya. Jadi terima kasih, ini datanya, data awalnya seperti ini. Ada alokasi anggaran, ada realisasi Q1, Q2, Q3, ada TVRO, teing naon eta teh? Target volume realisasi output. Rincian
Gue lagi ngarang nih, gue nebak-nebak. Lu mah pada bikin singkatan banyak banget. Terus ada realisasi RVRO Q1, Q2 dan Q3. Oke. Yang akan kita pakai adalah yang rupiah dulu nih, rupiah dulu. Cuman yang jadi masalah dari angka ini adalah satuannya beda. Jadi ini ada yang 6 miliar, ada yang 200 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang cuma ratusan juta. Supaya kita pakai satuan yang sama, kita persentasekan terhadap alokasi. Jadi realisasi Q1, Q2, Q3 dipersentasekan ke realisasi jadi sebagai 100%-nya. Kira-kira gitu. Dan kita akan jadi nanti yang akan kita coba predik adalah realisasi Q3. Pada kenyataan hidupnya sebenarnya Anda akan melakukan prediksi realisasi Q4 sih sebenarnya. Oke, ini kan Q3 yang udah terjadi. Kita harus realisasi Q4 sih sebenarnya. Oke. Dengan kondisi seperti ini kita realisasi Q3 jadi ini kita coba modelnya bisa nggak dengan data Q1, Q2 kita memprediksi Q3-nya. Benar salah? Berapa persen kesalahannya? Kira-kira kayak gitu. Nah, supaya fair kita semua bukan rupiah yang kita analisa tapi persentase. Jadi udah dihitung tadi semuanya dipersentasekan ke alokasi sebagai 100%. Nah, setelah di situ file itu mana tuh file? Yang ini ya? Bukan. Filenya mana sih? Nggak gua buka berarti ya. Filenya adalah yang ini. Nah ini filenya yang hasil perhitungan siapa sih lupa gue? Mas Hadi dia tetap nulis ininya RO-nya, cuman di sini ada relasi Q1, Q2, Q3-nya udah dalam persentase nih. Bukan persentase, ini nggak dikali 100%. Supaya jadi persen cuman tinggal dikali 100 aja jadi persen ini ya. Dan jadi angka maksimumnya 1 ini, bukan 100. Beres ya. Ini angkanya yang inputannya angkanya seperti ini. Nah, file ini namanya adalah realisasi persentase .xlsx. Oke, file ini akan dibaca sama nggak usah saya tutup. Saya akan buka orange. Nah, ini jadi file Excel-nya saya buka di sini. Nama filenya adalah realisasi persentase XLS. Ini cara bacanya cuma gini doang nih. Saya klik gambar naon itu folder saya baca. Saya masuk ke folder itu, udah gitu di sini ada file namanya realisasi persentase. Saya klik, saya open, dapat kelihatan di file itu ada 4 kolom. Realisasi Q1, Q2, Q3 dan RO. Dan ini kelihatan tipenya numerik dan teks. 4 kolomnya kelihatan. Kalau saya reload, kelihatan dia baca 2587 entry di situ. Gede lu mainan datanya gede banget sih sebenarnya. Kalau mau ngelihat, ini saya lepasin lagi semua. Kalau mau ngelihat datanya, ini cuma ngambil, ini saya ulang lagi ya. Ini sorry, saya akan ulang-ulang seperti ini supaya Anda jadi familiar sama orange-nya. Ini untuk ngambil data saya cuma klik ini doang ya. Klik ini, ambil filenya beres. Sekarang saya pengen baca data. Saya akan klik data di atas. Ini ada menu data. Kemudian saya ambil data table. Saya sambungin aja. Jadi saya klik nih. Ini mouse saya klik. Kemudian saya sampai sini, lepas klik mouse-nya, udah gitu saya lihat aja. Jadi cuma gitu doang ya, diulang. Cara programmingnya blow on banget, sebenarnya saya ulang ya, cara programmingnya saya remove. Teknik programming, ini pemrograman. Ini judulnya Ono sedang ngajarin orang ekonomi programming. Cuman ini teknik programannya paling blow on di dunia ini mah. Jadi saya karena saya pengen melihat data di sini kebetulan ada ini istilah kita namanya widget. Ada widget namanya data table, saya klik data table, saya geret ke sebelah sini. Data table kegeser. Sekarang saya pengen ngelihat. Kalau saya belum hubungin ini kosong.
Nih, kosong nggak ada isi apa-apa karena belum dihubungkan. Kalau ngubungin caranya mouse diarahkan ke naon itu teh titik-titik itu saya klik kemudian garisnya keluar saya sampai sini saya lepas mouse-nya klik lepas. Ulang ya. Ini teknik programming ini. Parah. Ini kalau saya ngasih lihat ini di jurusan informatika atau Fasilkom pada ngamuk-ngamuk lu gila lu ngajarin kayak gitu banget. Jadi teknik programming adalah Anda pilih mau menu widget apa atau modul apa yang pengen dipakai, diklik aja modulnya, ini diklik, saya geret ke sini, modulnya dapat. Sekarang saya nyambunginnya cuma gini doang. Ini ada garis ini ada menu buat nyambung. Sebenarnya ada apa ya? Ada port buat nyambungin. Saya klik di sini, langsung keluar garisnya kita geret, kita bisa geret kemana-mana. Ini garisnya kita geret ke sebelah sini, klik, beres, nyambung. Kemudian kita kalau mau ngelihat benar tinggal klik aja, data table-nya diklik, keluar, beres ya. Programmingnya gampang banget. Oke, ini beres ya. Sekarang saya pengen nganalisa data yang kita punya ini, sebelum nganalisa kita harus nentuin mana yang jadi X, mana jadi Y. Caranya adalah ini di bagian menu transform ini ada select column. Oke, di bagian transform ada select column. Saya klik select. Ini saya ajarin kayak gini nggak apa-apa ya? Soalnya pas tadi ngobrol kayaknya pada ini Ono gimana caranya kok ceknya cepet banget gitu kok tiba-tiba bisa gitu. Lu tanya tadi pada lu diam aja gue pikir pada ngerti. Jadi yang saya nggak ngasih lihat Ono mouse-nya ngeklik apa gitu kan. Iya, jadi ini mouse-nya diarahin ke transform, diklik, udah gitu di sini ada select column, saya klik nih. Select column saya klik. Sekarang geret. Beres. Udah beres. Sekarang mau saya programming, kalau kayak gini doang nggak ada isinya nih, kalau diklik kosong. Karena data belum kita kirim. Nah, sekarang saya mau ngirim data nih. Cara ngirim data cuman klik ini, sambungin ke select column, klik. Nanti kita buka select column. No, datanya ada sekarang. Beres ya? Lucu kan? Ini programming cuma gitu doang. Aduh, parah dah. Udah gitu dikasih duit lagi ya. Kayak enak gua. Oke. Nah, ini kebetulan udah diprogram bahwa ini saya ulang lagi ya. Ini saya balikin dulu ke aslinya. Jadi aslinya kayak gini nih. Aslinya kayak gini. Waktu dia baca pertama kali aslinya kayak gini. Kita tahu Q1 Q2 adalah Y, kita pengen Q3 jadi Q1 Q2 adalah X, Q3 adalah Y. X itu kalau ini kan bahasanya Ono XY. Ya, supaya ngerti apa linear regresi. Cuman kalau bahasanya orange, X itu adalah fitur. Y itu target. Oke. Jadi fiturnya apa, targetnya apa? Saya akan ngerubah Q3 jadi target, jadi Y. Caranya ngerubah, mindahin, caranya klik di Q3. Kita nggak bisa langsung pindahin Q3 ke bawah, ke target nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah klik Q3, pindahin dulu ke ignore. Pindahin ke ignore, pindah dia ke ignore. Echo dia. Ini saya matiin ya. Mana caranya matiin ya? Tar, gue pusing gue. Matiin. Udah. Saya mati udah. Suara saya keluar nggak di sebelah sana? Nggak di zoom? Di zoom lagi. Keluar ya? Oke. Sekarang masuk ke mana gue? Sini ya? Sini ya? Oke. Nih, masuk sini ya. Saya ulang lagi. Jadi kondisi awal seperti ini. Oh, oke. Oh, ini bukan layar gue ini ya. Jadi kondisi awalnya seperti ini.
Jadi Q1, Q2, Q3 adanya di fitur semua. Terus metadatanya RO. Metadata adalah informasi yang nggak akan diproses sama si Orange. Kita akan mindahin Q3 dari fitur menjadi target. Caranya klik Q3, klik panah ke kiri, dia pindah ke ignore, klik lagi Q3 di ignore, pindahin ke panah target, dia pindah ke target, selesai. Pada titik ini kita punya 2X namanya Q1, Q2, dan 1Y namanya Q3. Beres ya? Gampang kan? Berarti gue harus nerangin klik ini, gitu. Rupanya itu. Gue kagak nyadar, gue pikir gue ngeklik ini lu pada ngerti semua, lu kayaknya wah gitu. Gue kan pikir lu pada jago. Sebagian besar baru install, Pak. Cuma lu pada nggak ngomong sih, gue oke, pada ngerti, gue lancar aja gue. Ya udah beres. Jadi kondisinya kita sudah punya apa sih namanya tadi, X sama Y. Langkah selanjutnya kita pengen evaluasi algoritma mana yang paling presisi untuk analisa XY tadi. Caranya saya masuk ke evaluate, klik evaluate. Di sini ada test score, ada prediction, ada macam-macam ya. Yang evaluasi itu test score dulu. Test score, saya klik test score, saya geret test score ke sebelah kanan. Dah, digeret. Ini kondisi test score belum disambungin apa-apa ke select kolom tadi. Kita lihat isinya apa, pasti kosong, orang nggak ada isinya apa-apa. Bukan sulap, bukan sihir, saudara-saudara, kosong. Beres ya. Kepaksa gue ngajarin kayak gini. Kalau nggak lu pada nggak ngerti nih gue. Kan nggak lucu gue pulang ternyata kelihatannya ngerti, ternyata nggak ngerti, kan gue pusing kepala ntar. Ini beres ya. Sekarang untuk kita ngetes masing-masing algoritma, data kita kirim dulu ke test score. Data kita kirim, jebret. Oke. Salah. Lagi ulang. Ulang. Caranya gini ya. Mouse diarahin. Jadi gue serangin kayak gitu ya. Arahkan mouse ke output dari select kolom, klik output, geret ke input dari test score. Lepasin. Boleh. Coba. Itu pertanyaan bagus. Jadi lain kali tolong kayak gitu ditanyain ya. Kita balik. Input dari test score saya klik, saya masukin ke output sini. Boleh, nyambung juga. Oke, menarik kan? Gampang kan? Dah. Ini apa sih namanya? Algoritma belum kita masukin ya. Kita lihat hasilnya. Masih kosong saudara-saudara, bukan sulap, bukan sihir, kosong. Sekarang kita masukin algoritma. Algoritma ada banyak banget algoritma yang bisa kita pakai, ada banyak, ada di klik model. Ini banyak algoritma di sini di model ini. Kalau mau tahu detail-detail masing algoritma, silahkan kuliah di jurusan apa dia? S2 Pasca Sarjana Ekonomi di UI untuk data science. Cuman hari ini gue nggak mau cerita masing-masing algoritma, pusing kepala. Kita akan random aja ngambil beberapa algoritma. Kalau mau iseng semua ditaruh aja. Cuman saya kasih warning dulu ya. Yang namanya neural network biasanya lama ngambil. Apalagi ini kita datanya gede, ada 2000 lebih data. Biasanya lama banget buat dapat ininya, presisinya tadi. Ini saya ambil tree. Saya ambil namanya random forest. Saya ambil linear regression, saya ambil logistic regression. Saya ambil 4 dulu. Kalau mau iseng nanti di rumah atau di mana silahkan coba yang lain-lain, iseng boleh ambil aja. Sekarang saya sambungin satu-satu. Gue harus ngomongnya pelan-pelan. Arahkan mouse. Ini ada dua titik ya. Yang satu input, satu output loh itu. Jadi kalau yang sebelah kiri rata-rata input, yang sebelah kanan tuh output semua. Jadi kiri input, kita output. Jadi arahkan output dari mouse ini ke output dari tree, klik di sini. Nah, ini udah bisa jalan-jalan. Saya jalanin ke input dari test score, lepas.
Arahin lagi mouse ke output dari random forest, pindahin ke input dari Ada HDMI-nya nggak Pak laptop? ada. Oh, ini Pak, biar itu nggak patah-patah. Oh, mau pakai HDMI? Apa Pak ya, Pak? Boleh. Wah, pakai HDMI. Kebetulan laptop saya agak bagus sedikit juga ya. Di sini lewat Iya, ini. lewat sebelah sini, benar. Ini Pak, monggo. Oke. Oh, ini sini Pak ya. Kan kalau tadi patah-patah kita jadi susah memahami. Oh gitu, siap. Iya. Ntar, ini harus di ini dulu nih, setting, display. Saya mirror ya. Iya. Udah keluar belum? Harusnya sih keluar nih. Kok nggak mau? Kok nggak mau? HDMI layar doang sih. Terus dia Linux. Biasanya bisa sih. Bisa. Biasanya bisa. Kurang mancep ya. Oh, kurang sajen. Lagi ya. Iya. Nah, mungkin ada. Mirror. Oh, mirror. Apply. Keep changes. Oh, kabelnya nggak ini nih. Nggak bagus. Kabelnya nyalamati gitu. Kabel HDMI-nya yang horor. Kabel HDMI-nya ini mah. Ya udah Pak, kalau nggak bisa Pak. Iya, nyalamati nih. Hah? Yang Windows lebih bagus daripada Linux. Bukan sih, komputer DevQ sama komputer Ono beda. Komputer Ono kasihan hidupnya. Sorry, minta maaf. Oke. Ini udah ya. Sekarang saya lakukan juga dari linear regression. Saya mouse arahin ke output linear regression, klik, terus tempel ke input dari test score, output dari logistic regression. Salah. Klik, masukin sini. Dah. Kelihatan ada tanda naon teh stop. Stop itu berarti ada error. Itu ada error dari logistic regression. Jadi kelihatan ini logistic regression error dan kelihatan errornya hampir sama antara random forest sama linear regression. Oke. Jadi nggak efek sih kalau kita mau pakai linear regression sama random forest sama aja. Cuman tree errornya lebih gede sedikit. Lebih gede dikit aja tree. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan pakai linear regression aja. Ini dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. Ini programmingnya sambil nganalisa terus program dirubah aja. Buangnya gimana Pak? Oh, iya salah ya. Betul. Jadi caranya kalau mau ngebuang sesuatu, ini saya bikin sambungan lagi ya. Sini, ini klik test score, naikin ke sini, udah gitu saya output dari select column, sambungin ke input dari test score, ini saya sambungin ke sana. Oke. Saya pakai model satu lagi lah, tambahin tree, saya geser, saya output tree, saya klik, masukin ke input dari test score. Oke. Kalau mau ngebuang, Anda bisa milih, cara ngebuangnya bisa milih sebenarnya. Mau buang sekaligus atau satu-satu? Mau satu-satu atau sekaligus? Satu-satu aja ya. Satu-satu caranya gini, arahkan mouse ke lingkaran yang mau kita buang. Misalnya kita akan ngebuang tree. Ini udah ada di tree. Klik tree-nya, klik kiri. Terus sekarang klik kanan. Ya gitu ya. Arahin ke sini. Ini tadi saya klik dulu di warna putih ini. Arahin ke lingkaran, klik kiri di tempat yang mau dibuangnya. Klik kiri dulu, nanti kelihatan dia ke select.
Jadi ada boldnya itu, ada ini, itu keselect artinya. Saya akan klik kanan, dia punya menu nih, menunya keluar. Mau di remove atau duplicate atau apa? Saya remove ya, hilang. Bukan sulap, bukan sihir. Saya arahin lagi ke sini, klik kiri, klik kanan, remove deh. Bukan di drag digeser gitu enggak? Enggak, klik kiri, klik kanan. Kalau digeser, ntar geser-geser. Cuma pindahin aja. Kalau drag, ya betul. Kalau drag itu dia pindah. Nah sekarang kita punya linear regression lagi. Yang tadi nggak saya delete linear regressionnya. Ini output dari select column. Select column itu jadi kita punya y sama x sama y. Kita mau masukin ke model. Cuman kalau saya arahin semuanya ke dalam model, saya nggak punya data buat ngetes modelnya tadi. Saya pengen, karena saya nggak punya data saya cuma ini doang yang punya. Jadi saya pengen, bisa nggak saya ngetes data seberapa bagus, saya pengen dapat feeling lah, dapat insting kira-kira dia bagus nggak sih nebaknya, kira-kira gitu ya. Nah, caranya nebak bagus enggak, saya akan make di bagian transform ini ada yang namanya data sampler. Data sampler dia fungsinya buat motong data. Tergantung kita mau pakai berapa persen dari data itu. Nih saya potong data, saya ulang lagi ceritanya. Arahkan mouse ke data sampler, diklik data sampler, klik kiri ya, geret ke sini, dah lepas. Sekarang kondisinya belum disambung-sambungin nih, masih belum disambungin. Saya sambungin output dari select column ke input data sampler. Data masuk ke dalam data sampler nih sekarang. Saya klik kiri data sampler buat mengkonfigurasi data sampler. Pilihan yang sering dipakai sebetulnya persentase, 80%, 20%. Cuman data saya kegedean nih. Saya punya 2.500 lebih data. Oke, saya punya 2.500 lebih data. Kalau 80%-nya kan masih gede. Jadi saya pakai fix sampler. Saya akan ngambil 2.500 sebagai sampel, 87 sebagai, kalau mau lebih kecilin lagi juga bisa aja, 2.550 gitu sebagai training data. Saya sampel datanya jadi 2.550 sebagai training, 37 sebagai tes. Bisa diatur seperti itu. Jadi angkanya bisa kita set di sebelah sini sih. Oke, beres. Kalau mau fix bisa aja fix 20%. Kalau kayak sampler dia akan dapat 2070 sebagai training, 571 sebagai tes kegedean. Saya pengen sebagian besar data itu saya pakai sebagai training. Kenapa saya pengen pakai buat training sebagian besar? Supaya mudah-mudahan, pakai doa nih, mudah-mudahan model yang saya dapat presisi. Jadi semakin, ini asumsinya Ono, semakin gede training data, semakin presisi dia, gitu ya. Jadi saya rubah ke fix data sample, kemudian 550 yang saya pakai, saya sampel data, jegrek, dapat 550, 37 training data, data sisa lah, 37, beres. Jadi kita punya dua data nih sebenarnya, 2.550 sama 37. Oke, 2.550 akan saya kirim ke linear regression. Caranya klik kiri di output dari data sampel, masukin ke input linear regression, lepas, jegrek, lepas. Sekarang arahin, kita mau ngecek yang kita kirim benar-benar data yang kita kirim benar-benar yang 2.500 atau yang 37. Mouse arahkan ke data sampel, ke kabelnya. Sekarang mouse-nya arahin ke kabelnya, klik kiri di kabel. Klik kiri di kabel, klik lagi, nah kelihatan nanti ini. Kita lihat yang dikirim adalah data sampel, masukin ke data, bukan remaining datanya. Berarti yang kita kirim 2.500-nya nih sekarang ke linear regression, beres, dapat. Jadi kita udah punya model di sebelah sini. Kita masih punya 37 data lagi buat kita tes. Ini saya ke atas. Untuk ngetes, saya masukin ke model, evaluasi, evaluate. Di sini ada modul buat dukun prediction. Oke, saya geret dukun predictionnya ke sini. Dukun butuh 2 input. Dia butuh model sama butuh data.
Dia butuh model sama data. Terserah datanya mau berapa, mau dari mana, terserah. Yang penting datanya formatnya sama format yang kita pakai buat training. Formatnya harus sama. Oke. Ini model kita dapetin dari linear regression. Output linear regression adalah model, saya klik. Terus saya masukin ke input dari prediction. Ini model udah masuk nih. Kalau kita mau ngecek, arahkan mouse ke kabelnya yang menghubungkan, kita klik di klik kiri di sini. Nanti kita lihat model masuk ke prediktor. Prediktor itu model. Oke. Ini punyanya prediction. Masuk. Oke. Model udah dimasukin. A dan B-nya itu dari linear regression, A dan B-nya masuk ke dalam prediction. Sekarang saya pengen masukin sisa data ke dalam prediction, sisa data. Caranya kita klik ini. Arahkan mouse, harus ngomongnya gitu rupanya ya. Ini kan, tapi gue baru nyadar sekarang ya. Biasanya saya udah anggap Anda bisa, ternyata gue harus ngajarnya gini. Baru kebayang. Iya, menarik. Jadi saya dapat pengalaman baru juga nih. Tapi gue dapat pelajaran dari dia tuh. Apa tadi? Menu apa tadi yang lu pakai? Feature extractor apa itu? Konstruktor, keren. Nah, ya, oke, keren, bagus banget tuh. Keren, itu saya belajar hari ini juga. Ternyata orang juga belajar juga di sini. Oke, sekarang mouse arahkan ke data sampler, output data sampler, bukan input, ke output data sampler, klik kiri. Jadi kita punya kabelnya bisa goyang-goyang, kita arahkan ke prediktor, ke prediction itu ya. Nah, yang jadi masalah ini kalau kita baca data sampler yang dia keluarin data, bukan remaining data. Saya butuhnya remaining datanya yang kita kirim. Mouse-nya diarahin ke kabelnya, diklik kiri di kabel. Ini klik kiri sekarang. Klik kiri. Nah, kelihatan yang kita masukin yang 2500, bukan yang 37. Kita salah, yang ini kita buang, kita klik kiri tadi. Saya klik kiri ya. Sekarang klik lagi di remaining data, klik kiri, sambungin ke sini, lepas mouse-nya. Klik kiri di sini, mouse sini, lepas, diam dia. Jangan lupa pencet OK. Kalau OK tidak dipencet, tidak di save. Jadi supaya di save, oke. Cek lagi ya. Cek lagi, benar. Jadi remaining yang 37 itu dikirim ke prediction, dan di sini kita bisa melihat yang kita kirim adalah model kirim ke prediction. Jadi prediction udah punya dua informasi, datanya mana, modelnya apa, kita lihat hasil akhirnya. Yes. Kalau remaining ini kan data Kan tadi data sampel. Data sampel motong data tuh. Kerjanya data sampel motong data. Saya ulang lagi ya. Ini data sampel. Dia fungsinya motong data. Saya pilih fix data sampel. maksud saya gini, Ya. remaining data tadi kan dari prediksi ke data sampler. Oke. Kalau yang data sampel itu Data yang benernya gedenya. Saya kirim data gedenya, saya bikin buat model. itu yang posisinya di mana? Jadi ini mouse-nya saya arahin ke hubungan antara data sampler sama linear regression. Oke, saya klik di sini di kabelnya. Oke, kelihatan ada data sampel sama data remaining ya. Yang data sampel itu gedenya 2500, yang remaining gedenya cuma 30 sekian. Yang 2500 saya kirim ke data buat linear regression. Jadi linear regression akan meregresi dari 2500 data. Nah, maksud saya kalau yang data sampel itu kan langsung ke linear regression. Linear regression. Sementara yang remaining nggak perlu ya disambungkan Ke linear regression. Iya. Enggak, linear yang remaining saya pakai buat testing. Jadi langsung ke data sampel. Langsung ke prediction. Yang prediksi sama data sampel itu yang di kiri. Yang di sini, yang di prediction. Itu nih. Iya. Karena saya pengen pakai buat testing aja. Soalnya saya nggak punya data lagi buat testing. Kan saya cuma dikasih satu file. Kepaksa file saya bagi dua nih. Sebagian saya pakai buat bikin model, sebagian saya pakai buat testing. Cara bagi dua file itu pakai data sampler.
Sebetulnya boleh kalau kita punya 2 file ya data sampel nggak dibutuhin sih. Kebetulan ini dari Dirjen Anggaran irit banget ngasihnya cuma 1 file, jadi kepaksa gue potong tuh file. tujuan itu apa namanya ngetesnya emailing apa Pak? Tujuannya buat ini nih sekarang. Ini kita lihat di prediction, oke? Ini saya geser ya biar kelihatan. Yalah. Ini saya geser-geser supaya saya dapetin sense seberapa parah sih errornya dari model yang kita buat. Nah ini ada 37, ini kelihatan di 37 kan. Nah ini ada yang kita lihat error di sini sih, errornya seberapa parah, gitu. Tapi intinya sih kan 0, ini yang nomor 1 ya, 0,3175. Ini dapat yang data aslinya 0,378, ini 0,3 bener dapat. Ini 0,45 di sini dapatnya 0,52. 0,21, 0,0 jadi kelihatan ada error-error itu sih. Gitu. Beres ya? Jadi kita pengen dapat sense ini error yang parahnya yang ini kelihatan nih errornya gede di sini. Ini 0,2, data yang aslinya 0,9. Ini gede nih. Ini kita lihat warna biru-biru ini sih. Ini ada biru, merah, nih angka ini. Pokoknya yang ngeri cuma 1. Yang lain hampir lumayan lah. Cuma 1 aja yang parah, nomor 12. Nomor 12 angkanya parah nih errornya. Yang lain errornya masih bisa ditolerir kayaknya. Jadi dari 37, 1 parah. Sisanya oke. Kira-kira gitu sih cara ngelihatnya. Jadi kita cuma pengen dapetin sense aja. Bahwa jadi jangan khawatir ya, namanya data analisis, data science, nggak ada dukun yang bisa 100% ngeramal bagus, nggak ada, pasti ada errornya. Kalau errornya banyak ya? Kalau errornya banyak, model kita yang salah. Nanti kita coba mainin di jumlah data yang tadi kan kita ngirim 2.500 ya. Coba kita kalau kirim 1.000 gimana, kalau kirim berapa gimana gitu. Trial errornya gitu. Iya, jumlah data. Tapi modelnya tetap. Modelnya akan berubah lah. Maksudnya algoritma buat modelingnya bisa kita ganti. Kan tadi ada pilihannya, saya coba linear regression, apalagi tadi ya, tree. Itu perlu dirubah juga kalau. Ya kita bisa coba-coba. Kita coba ya. Kita coba, nggak apa-apa lah. Orang ini main-main doang. Ini kita ganti ya. Ini kan linear regression, gua ganti. Tapi ini selesai dulu aja Pak. Enggak, udah selesai. Ya. Ini udah selesai, udah beres. Nah tadi kan mau ini mau menghitung di realisasi kuartal 4 misalnya. Oh, Nah itu bagaimana? ini Q3 ini. Ini Q3 nih. Ya tadi kan Q3. Kalau misalnya mau nyari Q4-nya gimana? Harus tambah data. Hah? Tambah data Q4. Atau kalau enggak gini, kalau enggak bisa gini sih. Nol misalnya tadi. Oh, bisa. Kita mau bikin Q4 ya? Ya kan prediksi realisasi. Enggak, tapi kita belum punya data ini. Q4-nya belum ada, Pak. Bisa nggak? Jadi mungkin kenapa saya Q3, Pak? Jadi kalau Q4 biasanya sakti, Pak. Maksud saya Q3 kan udah ada datanya. Betul. Nah kenapa harus dicari lagi kan nggak perlu dicari lagi. Ah, Ya justru itu yang bikin kalau yang logiknya belum dicari. ketemu. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Kita iseng kita bikin kacau logik aja. Betul. Jadi logiknya begini, Pak. Jadi ini kan data tahun 2022 ya, Pak ya. Data tahun 2022. Nah, dari data tahun 2022 ini memang kita training dan kita tes ya. Nah, untuk aplikasi realnya nanti kita masukkan data yang 2023, Pak. Bukan 2022. Ini kan karena karena filenya cuma 1 tadi Mas sama Pak Ahmad dibagi 2 untuk training dan untuk testing ya. Nah, kalau kita mau case real, kita pakai yang 2023, kita masukkan Q1 dan Q2 nanti bisa terprediksi untuk Q3 tahun 2023 berapa. Saya walaupun angka tahun 2022 kalau Iya. kita mau prediksi Q4 itu nggak masalah. Kita cobain ya. Bisa. Ya, maksud saya gitu. Kita coba ya. Kan buat latihan. Ntar aku lagi mikir algoritmanya soalnya. Makanya Saya lagi mikir soalnya Y-nya nggak ada nih. Walaupun saya mikirnya gini Pak, nggak usah susah-susah kayak aplikasi gini. Hah? Kalau Q4 tinggal saya kurangkan alokasi paku sama realisasi terus ya itu sisanya gitu kan. Sebetulnya kan gampang begitu. Emang udah pasti kena ke alokasi? 100%. belum. Ya belum tentu 100%. Diasumsikan ya, asumsikan kalau 100%. Enggak, kalau
kalau kita lagi ngeramal nggak mungkin 100% sih. Ya justru itu, saya kan pengen tahu dengan aplikasi ini apakah ngeramalnya itu yang dituju gitu hasilnya. Iya, aku lagi mikir itu sih. Masalahnya gini nih. Nih kalau kita lihat ya, kita lihat di file datanya, ini kan file datanya ya. Pak, mungkin izin Pak, Ya. mungkin yang ini dulu barangkali Pak. Terus ini kan nanti di visual ini akan selesai kembali Pak. Oh, ini nggak ada visualnya sih kalau yang ini mah. Udah selesai. Ini nggak ada visualnya ini. Visualnya apa? Empuh, nggak ada ini mah. Ini nggak ada visual. Apa ya? Gue lagi mikir. Lu pengen visual ya? Visualnya apa ya? Saya hasil dari yang kita Hasilnya yang ini sih sebenarnya cuma angka ini doang. Hasilnya regresinya nih, linearnya itu. Ini aja, kita bisa lihat errornya dari 37 data, ada satu ini yang bikin yang brengsek. Nomor 12. Jadi visualnya kayak gitu. Bahwa model kita ternyata lumayan bagus lah. Gitu. Cuman itu doang sih. Nah, cuman ini gitu ya, visualnya cuma gini. Jadi kita nggak ngeliat grafik apa-apa, kita ngeliatnya yang ini nih, warna. Ada yang garisnya warna ini nih. Gitu. Di errornya ya. Kalau yang di sini, yang di sebelah kiri ada warna-warna yang ini nih. Ada warna yang warna merah. Itu ngasih tahu seberapa dekat antara nilai hasil regresi sama nilai yang ada di file. Jadi kalau kita lihat ini kayak ini ya, yang nomor 25 ini kan warnanya udah sampai ujung nih. 1,15 di sini 0,95. Jadi dekat banget ini. Jadi bagus. Cuman dari sisi error yang paling parah yang nomor 12 itu aja sih. Visualnya jadi visualnya dari grafik yang ini doang. Nah, kenapa saya agak ragu-ragu buat key 4? Kalau kita lihat datanya, key 4-nya nggak ada nih. Di data training nggak ada key 4. Makanya saya bingung dengan realisasi key 4-nya di sini karena dia nggak bisa ngeramal key 4. Kalau mau ngeramal key 4, caranya gini. Dari tahun anggaran sebelumnya kan ada Q1, Q2, Q3, Q4. Anggaran sebelumnya 2021 kita punya Q1, Q2, Q2, Q4. Di tahun 2022 ada sampai Q4 juga berarti kan ya. Jadi kita punya 2 tahun ada dengan Q4. Di 2023 nggak ada Q4-nya nih. Dari informasi 2021-22 kita bisa ngeramal Q4 2023. Kalau yang ini kita nggak bisa, karena kita nggak punya data Q4 di sini. Di sini harus ada Q4 kalau mau ngeramal. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini kita akan coba kita ngeramal lagi ya. Ini beres ya. Nah, udah bayang. Sekarang saya pengen ngeramal yang urusan tadi berapa itu. Don't save. Oke. Nah, coba kita lihat. Nih. Ini ada 2 tahun nih. Ada tapi nggak ada Q3. Oh, gini. Mas, bisa nggak kita bikin kekecauan sedikit ya? Ini nih skenario yang ada di kepala saya. Misal, ini kan kita punya Pagu DIPA 2021 dan kita punya realisasi belanja 2021. Kita punya Pagu DIPA 2022, realisasi belanja 2022. Oke. Kita bisa ngeramal kalau kita punya di sini punya Pagu DIPA 2023, kita harusnya bisa ngeramal realisasi belanja 2023. Jadi dari data Pagu saya tulis aja ya. Kalau di sini saya punya Pagu DIPA 2000 Pagu DIPA, saya bisa punya ngeramal realisasi sebetulnya gitu. Cuman ini harus ada angkanya di sini.
ada angkanya, baru saya bisa ngeramal realisasi. Gitu kira-kira. Mau dicoba nggak? Atau nyobanya gini aja ya? Nyobanya ngaco aja ya? Kita nyoba ngaco ya? Sorry nih, gue minta tolong sama lu lagi nih kepaksa. Minta tolongnya kayak gini nih. Bisa nggak sih pakai itu? Nggak bisa ini mah. Ini nih yang ini, yang file yang ini. Kalau yang itu, yang ini ya, Ya. datanya itu ada. Hah? Nggak gini nih, skenario-nya dulu. Skenario kita ngobrol dulu. Ya. Sini lu di sebelah sini dah, biar gampang gua. Skenario-nya gini kira-kira. Misal ya. Ini kan ada Pagudipa 2021. Betul. Ada realisasi 2021. Ya. Berarti kita punya data ini kita punya data lagi Pagudipa 2022 sama realisasi 22. Misal, ini pura-pura bego. Misal ini kita punya ini jadi naon teh? Jadi model jadi training data ya. Yang 2021 kita jadiin training data. Terus yang 2022 jadi ini. Jadi yang mau kita tebak. Oke. Kebayang? Baik. Jadi Pagudipa jadi X. Jadi X-nya. Realisasinya tuh Y. Kan realisasinya mau kita tebak. Y. Dan kondisinya di Pagudipa 2022 jadi X, kita pengen nebak dia akan berhasil realisasi seperti apa sih? Soalnya gue nggak punya data Pagudipa 2023, nggak punya di sini. Kalau saya punya data Pagudipa 2023, itu jadi seru tuh, jadi nebak beneran. Realisasinya kira-kira gimana? Oh, iya. Kebayang kan? Iya. Maksudnya ya. Ya. Jadi yang 2002. Jadi dengan kondisi data seperti ini, saya cuma bisa pakai 2021 sebagai model training. Pak, Yes. usul aja. Mungkin datanya nggak usah terlalu banyak. Seberapa sedikit aja kita ambil ya. 2023 di Karang aja. Oh, oke. Kita pura-pura aja ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ini kan latihan. Kita latihan. Mau lu yang ngerjain, mau gue yang ngerjain. Gue ngerjain aja dah. Kalau itu mah bisa ya, kita ngarang-ngarang pura-pura bego aja ya. Iya. Kita ngarang-ngarangan aja ya. Ini kan berapa dikit. Ya, kita bego-begoan aja ya. Oke. Izin Pak, itu kalau yang itu datanya masih itu ya, karena Enggak, ini mah pura-pura aja. Iya, itu nggak setara Pak soalnya. Jadi gini. Oh, ini nggak setara ya. Jadi yang sebelah kiri, coba dilihat yang sebelah kiri Pak, ke kiri, paling kiri. Nah ini kan seharusnya kita makainya hanya yang ini saja Pak. Ini pura-pura aja dah. 4439 ke bawah. Pura-pura aja dah. Karena itu yang atas akumulasi. Enggak pura-pura aja. Ini pura-pura aja. Ini kan pura-pura bohong-bohongan ya. Caranya aja kan? Ya. Oke. Ini saya pura-pura aja ya. Saya akan bikin file spreadsheet lagi. Oke. Mana ini teh? Oke. Ini saya akan ambil. Atau data spreadsheetnya akan saya tulis dulu ya di sini. Ini Pagu 2021 gitu ya. Oke. Kemudian Pagu 2021. Gue lagi mikir nih. Atau kalau ini biar Mas Adi yang bikin Pak, nanti biar ada Iya sih. kita sampaikan ke yang lain barangkali mau ada pertanyaan. Bukan, gue lagi mikir struktur datanya seperti apa nih. Ini realisasi 2021 ya. Oke. Terus saya punya Pagu 2022. Saya punya realisasi 2022. Ini akan jadi X semua. Kalau Pagu sekian, realisasi sekian. Kalau Pagu sekian, realisasi sekian. Jadi saya nggak bikin tahunnya nempel di nama kolom. Tapi ini X semua nih. Sumbu Y-nya saya punya lagi nanti Pagu, misalnya saya punya data Pagu 2023 nih. Misal. Saya akan pengen Bentar, salah caranya. Oh, salah. Caranya salah, nggak kayak gini.
Ini sorry, Ono sambil mikir ya. Ya, kalau Sambil mikir. Jadi gini. Ini saya tambahin kolom di sebelah sini. Insert kolom before. Di sini akan saya bikin 2021. Oke, ada berapa data sampai mana gitu 2021. Saya akan ambil data dikit aja ya. 2021. Terus di sini akan ada data 2022. Oke. Jadi ini saya buang. Pagu sama realisasi. Oke. Ini saya buang, ini nggak jadi. Ini delete. Sorry nih, sambil kerja sambil mikir Ono nih ya. Dikerjain dulu sih sebenarnya pada. Oke. Tapi saya akan bikin rendengan kayak gini. Nah, sekarang saya akan copy paste nih. Nah, data. Ini saya ambil pagunya, saya ambil pagu dulu sedikit ya. Sampai nomor 36 misalnya, klik kanan copy. Oke. Saya pastein di sini. Klik kanan paste. Alah. Oh, formatnya kurang ini. Gimana sih cara ngerubah formatnya? Gimana caranya? Ini kurang panjang ini. Bentar. Ke sini ya. Nah, masuk. Ini supaya ini gimana caranya? Format row height default height oke. Ini saya punya data sampai sini. Ini sekarang saya ambil ke sini. Ini 2022 ada di bawahnya nih. Beres ya? Oke. Untuk data pagu yang ini, pagu yang 2021, saya akan ambil salah. Mana sih tadi? Saya nyolong dari mana sih? Sini ya. Oke, ini sampai angka 36. Jadi dari 11 sampai 36 diambil. Saya akan ngambil realisasinya sampai 36 juga. 36, klik kanan copy. Copy, saya copy ke sini. Realisasi nih. Oke, saya geser lagi. Oke, beres ya. Saya punya data, harus ada kiri kanan. Ini yang pagu adalah X, realisasi adalah Y. Ini data 2021. Sekarang saya akan ngambil data yang 2022 nih, 2022. Jadi di bawahnya saya tempelin di bawahnya. Oke. Coba saya ambil lagi datanya. Ini yang 2022 saya ambil, colong sampai ini bebas sampai mana tapi harus konsisten. Kalau misalnya saya ambil sampai angka 31 misalnya, realisasi juga 31 juga. Oke, saya ambil, klik kanan copy, saya masukin ke sini, klik kanan paste. Oke, udah beres. Sekarang saya akan ngambil ke ini lagi, sini. Saya ngambilnya 31 ya. Saya ambil yang ini sampai 31. Sini, klik kanan copy. Saya copyin ke sini sekarang. Klik kanan paste. Dah. Jadi ini tahunnya beda nih sebenarnya. Tahun 2021, tahun 2022. 2021 itu 36, kalau 2022 31. Itu nanti pengaruh nggak beda row-nya itu? Nggak pengaruh kalau di sini sih. Kalau di sini nggak pengaruh. Tergantung kalau tahunnya mau kita pakai beneran. Kalau ini cuman, jadi ini kayak persamaan linear blow on aja sih. Ini X, ini Y. Angka tahun nggak akan dipakai sebenarnya. Jadi di sini ada tahun jadi ignore aja sama saya ntar. Saya akan ignore tahun. Nah sekarang saya akan masukin ke 2023 nih sekarang. 2023 ya 2023 nih sekarang kan ya. Ini yang mau kita tebak nih 2023. Saya masukin ke sini juga nih 2023 dan ini akan kita pakai nanti di waktu proses prediction. Oke. Bisa aja kita file sendiri boleh. Saya akan bikin Anda pusing semua, saya jadiin satu file. Cuman realisasinya kan kosong. Jadi asal ingat bahwa realisasi ini kosong nih.
2003. Sekarang saya akan ngambil data ngaco aja di sini. Sorry, Sal. Boleh, yang ini boleh kita ambil. Saya enak jidat nih sekarang mah. Saya ambil di sini dari 2 sampai 15, klik kanan copy. Tapi gue demen lihat angka lu pada ya. Miliar. Ngelihat akun saya di bank nggak ada yang sampai segitu angkanya. Langsung gue ngeliatin, gue lagi dalam hati, sialan akun gue kok angkanya nggak sebanyak ini ya. Oke, sekarang saya paste di sini nih, paste deh. Ini kosong sebelah sininya kan, ini yang mau kita, jadi kita akan pakai sampai 49, bukan 49 soalnya. Ada satu kita pakai buat nama kolom, jadi kita ambil 48. Dan ini 49 nih ujungnya. Ujung 49 tuh 23, 47 berarti ya. 47. Nanti bawahnya sampai bawah sini data yang akan kita tebak. Sekarang saya save as. Gua kasih nama apa di sini enaknya? Coba ya. Coba anggaran. Saya kasih nama Excel ini ya 97. Anggaran coba udah pernah dipakai, udah coba aja lah ya. Saya kasih nama coba, save. Oke. Sekarang ingat motongnya di 47 ya. Oke. Terus diingat tuh 47 kita punya data. Sekarang ini kita buang dulu programnya. Ini caranya klik, udah gitu gue geser mouse-nya semuanya ke select. Terus saya pencet tombol del. Hilang semua saudara-saudara, bukan sihir, hilang. Minta maaf, gue harus nerangin kayak gitu biar lu pada ngerti. Sekarang saya akan ambil data tadi. Ini saya klik data, file, saya klik, saya geret file ke sini. Saya pengen baca file coba tadi, klik ini, saya buka folder. Ini ada coba XLS, coba. Ini ada tahun, pagu, realisasi. Kita reload, ada 61 data di situ. Saya ya udah cuma gitu doang. Sekarang kita lihat datanya seperti apa. Nih datanya, saya masukin ke sini. Datanya kayak gini. Ini tahun nggak akan dipakai. Yang kita pakai adalah pagu dan realisasi. Cuman kita akan ini kelihatan 47 batasnya. 47 ke bawah adalah yang nanti akan kita prediksi. Kebetulan itu jadi satu file. Oke. Kalau mau beda file juga sah-sah aja. Oke. Kebetulan satu file supaya agak rumit sedikit kelihatannya programmingnya. Oke. Sekarang saya harus select dulu nih. Select. Caranya transform, select kolom. Oke. Mouse diarahkan ke output dari file, klik kiri, geret, masukin input dari select kolom, lepasin. Sekarang kita select kolomnya. Oke, tahun tidak akan kita pakai, ignore. Tahun ignore, pagu itu jadi sumbu X, realisasi jadi sumbu Y, saya pindahin ke sini, Y. Oke, beres ya. Dah, beres. Sekarang, ini seru nih urusannya. Ingat potongnya di 47. Oke, berarti saya akan pakai data sampler nih, saudara. Masukin ke data sampler. Nah, sekarang saya akan spesifik. Potong di 47. 47 tempat potongnya. Supaya saya sampel data, 47 akan jadi training data, 14 jadi apa yang akan kita prediksi. Oke, beres. Nah, sekarang kita tes dulu algoritma mana yang paling bagus buat melakukan perdukunan itu. Kita klik evaluasi, tes sama ini kita geret, masukin data ke dalam test score. Coba pastiin bahwa itu data yang masuk. Sampel data masuk ke data ya. Udah. Sekarang kita oke.
Oke, ya udah. Sekarang cuman nih seru juga dia. Dia punya tes data bisa dimasukin juga sih sebenarnya. Nggak perlu kita masukin sampel data aja. Soalnya dalamnya tes score ini dia punya kemampuan buat motong juga. Jadi dia punya kemampuan kayak gini nih, random sampling, berapa kali dia akan melakukan evaluasi. Jadi dia dalam tes score ini dia akan motong data yang masuk, sebagian buat training, sebagian buat sampel. Makanya dia bisa tahu errornya berapa. Jadi karena kalau kita masukin sampel data, remaining data kita masukin ke tes ini, remaining data kita kan nggak ada y-nya 0, mau kita tebak. Jadi kita nggak bisa. Jadi kepaksa data yang trainingnya aja yang kita masukin, jebret. Sekarang kita evaluasi algoritma. Model, saya geret tree, apalagi random forest, linear regression, 3 aja lah ya. Saya masukin ke sini, saya masukin ke sini, saya masukin ke sini. Oke, kita lihat hasilnya kayak gimana. Wih, errornya gede banget ini mah. Ini gede, ini errornya parah. Soalnya data kita kecil. Soalnya maksudnya tadi bener katanya kan yang itu kan sebenarnya jumlah apa segala macam. Ya kan ini data ngaco lah kita masukin, cuman kelihatan ininya aja. Cuman yang kelihatan di sini yang namanya linear regression yang paling bagus. Tetap. Yaudah, kita pakai linear regression, ini kita buang, ini saya select. Jadi caranya mouse-nya diklik di warna putih terus geret. Udah, pencet tombol delete, hilang. Bukan sulap, bukan sihir. Ini klik ini juga, klik kanan remove. Remove. Nah, sekarang ini saya geret ke sebelah sini atau ini saya ke bawahin ya. Biar rada gede-gede lah, tempatnya rada lega. Sekarang ini saya sambungin, saya pastiin bahwa yang masuk ke sana adalah data yang sampelnya. Di sini ada remaining data, saya akan pakai buat prediction remaining datanya. Mana dia prediction, saya geret ke sini. Ini remaining data, ini saya sambungin dulu, nanti saya benerin. Ini saya sambungin, kemungkinan besar salah. Saya klik di sini, yang masuk salah. Ini garisnya saya klik kiri. Saya klik kiri di sini, hilang. Saya klik lagi data remaining data sama data, saya sambungin. Udah. Lepasin mouse-nya, saya okein. Jadi ini remaining data masuk ke sini udah. Sekarang model kita masukin ke sini. Coba kita lihat. Model masuk ke sini udah. Harusnya keluar. Ini oke dulu ya. Ini errornya gede-gedean, ini parah. Asli parah nih errornya. Salah goblok. Bener ya. Bentar. Gue lagi nggak percaya di sini. Saya coba lihat datanya ya. Oke. Coba lihat yang saya masukin remaining data nih. Bentuk remaining data seperti apa? Saya kan nggak tahu remaining datanya seperti apa. Saya masukin, saya akan baca di data table remaining datanya seperti apa sih. Kok kayak gini? 47 juga. Ngaco. Oh, salah men. Bentar. Nggak beres nih gue. Fix data. Harusnya 14. Nggak beres ini. Bentar. Oh, salah. Ini kan remaining data goblok. Ya. Oke, coba kita lihat. Kok masih kayak gini sih? Kok di sini angkanya ada pagunya? Gimana sih? Ngaco nih. Nah, gue bingung ini. Coba bentar. Ini nggak beres nih. Coba bentuk datanya seperti apa sekarang? Realisasi pagu, oke. Nah, di sini kan 0 kan? 48 ke bawah 0 nih. Ini 48 ke bawah 0, bener di sini 48 ke bawah 0. Oke, 48 ke bawah 0, bener. Oh alah, nggak bisa men. Nggak bisa. Karena dia itu random. Ini random. Gak bisa.
Nggak bisa dia. Bisa nggak dibikin fix? Nggak bisa dia. Ini random dia. Kepaksa 2 file yang berbeda, saudara-saudara minta maaf. Jadi eksperimen kita gagal, kan gue nyoba ya. Boleh dong nyoba. Dan boleh gagal ya. Makanya gue langsung curiga nih ada yang nggak beres nih. Pas lihat bentuk datanya kok kayak gini, nggak beres. Ya karena data sampler itu random ternyata. Jadi kita nggak boleh pakai cara kayak gini. Ini saya buang. Ya udah, ini saya remove dulu ya. Saya rubah sekarang. Ini saya akan bikin ke file yang beda. Klik kanan cut. Ini saya save. Sekarang saya bikin new spreadsheet lagi. Cuman harus sama ininya formatnya. Ini namanya apa tadi ya? Tahun ya. Tahun. Pagu. Apa sih? Pagu ya benar ya. Realisasi gitu ya. Oke. Ini kalau mau ngelihat pagunya berapa bisa digedein dapat pagunya. Ini saya akan coba save as. Saya kasih nama coba 2023. Beres ya. Jadi sekarang saya punya 2 file. Yang satu file buat training data, satu adalah yang file yang buat di di predik. Oke. Ini training datanya saya save, udah beres. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ini coba lihat, ini saya reload dulu. Sekarang 47 yang data yang masuk. Jadi yang itunya nggak ada semua. Sekarang kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Sekarang kita lihat di select kolom, tahun nggak dipakai, kita punya pagu sama realisasi, terus data table-nya seperti ini. Ada realisasi itu sumbu Y dan pagunya sumbu X. Fiturnya dapat. Oke, sekarang kita akan, ini udah beres. Sekarang kita evaluasinya nggak usah saya kerjain ya, saya langsung ke model aja ya. Saya pakai linear regression aja yang pasti udah ini bagus. Mudah-mudahan kita udah dapat model. Nah, sekarang saya akan baca file lagi nih. File. Cuman ini saya akan ngambil filenya namanya mana? Nggak gua save ya? Nggak saya save tadi. Nggak gua save kali. Hah? Ini kan enggak ya? Ini enggak ya? Enggak di save goblok. Hah? Enggak di save. Coba 2023 tadi kan. Oh, coba 2023 ya? Bener ya? Coba ada nggak ya filenya? Nggak ada ya? Atau masuk kemana dia ya? Coba bentar. Saya coba file recent document. Coba 2023. Coba kita lihat nih file save as. Oh, filenya bukan Excel, ODS. Gua rubah formatnya ke Excel. Oke, jadi masalah formatnya defaultnya karena saya pakai LibreOffice, formatnya open document spreadsheet ODS. Makanya nggak kedetek sama si Orange. Nah, sekarang saya udah ya minta maaf lah begitu dah perjuangan ngajarin lu pada. Ini file, saya klik ini, saya dapat Orange. Nah, ini ada coba 2023 Excel. Saya buka, open, ada 14 entry di situ. Coba kita buka filenya, data table saya geret ke bawah, saya buka filenya. Oke, kondisinya kosong, pagu, realisasi kosong, nggak ada. Oke, saya akan bikin supaya formatnya sama modelnya. Jadi format filenya harus sama persis antara model sama data yang mau diprediksi harus sama ya, harus sama persis. Kalau enggak modelnya jadi kacau. Oke. Nah, sekarang akan saya samain format dengan cara pakai
kolom select ini, select kolom, saya masukin file ke dalam select kolomnya, saya bikin sama tahun, saya ignore realisasi yang dijadiin itu ya. Realisasi saya jadi target, pagu jadi sumbu X, pagunya X, targetnya realisasi. Oke, saya tutup. Nah ini data udah masuk, dia udah punya. Saya belum masukin ini dukun butuh 2 input. Satu input adalah model, saya ambil dari linear regression, saya masukin ke sini. Coba kita lihat, model masuk ke prediktor, udah beres, masuk dia. Sekarang dari sini saya masukin ke sini juga. Oke, data masukin ke data. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini perhatiin realisasinya masih 0000 semua. Hasil linear pagunya sekian, linear regresinya sekian nih. Gitu. Ini hasil ininya dia. Kalau dikasih pagu sekian dia mungkin realisasi sekian, kalau dikasih pagu sekian dia realisasi sekian gitu. Kira-kira kayak gitu hasilnya. Tapi dia errornya nggak ada di sini. Udah. Karena dia nggak tahu, nggak ada angka di sininya. Begitu. Hampir sama ya. 216, 219, 252, 286. Dapat tuh. Cuman ini minus, yang ini satu minus nih. Kenapa nih minus? Nah ini gue bingung satu. Asli gue yang minus ini saya bingung. Kenapa minus? Saya nggak tahu. Ini doang yang bingung. Yang lain plus semua kan? Yang lain plus. Cuman satu ini saya nggak tahu. Kayak yang naik ada yang turun tuh kali ya, pengaruh juga. Ya dia dari model yang sebelumnya aja dah. Sebelumnya saya kan cenderung 2021, 2022 itu kan akan naik. Ya nggak tahu, pokoknya dari data. Kan datanya itu kita ngambil sembarangan. Iya, berarti Gue mau nggak tahu dah. kalau ada yang turun, prediksinya minus bisa. Enggak, tapi ini minus banget ini mah masa realisasinya minus, berarti negara ngutang ke dia. Apa dia ngutang ke negara gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu dah. Ini kacau nih satu nih. Yang nomor 9 kacau. Yang lain sih ya bener lah kira-kira. Yang satu aja nomor 9 yang saya nggak tahu kenapa. Gitu. Beres ya? Oke, Pak. Bagus yang ini kan. Harus kasih pertanyaan gitu, jadi gua jadi tertantang buat mikir. Ada lagi pertanyaan? Kebayang? Itu harus kita coba-coba dulu, Pak. Emang. Kalau pertanyaan banyak Pak. Oh, monggo silakan. Enggak Pak, nanti nggak selesai. Oh, udah jam segini ya. Mungkin kita kasih kesempatan dari Teams ya. Oh, dari Teams. Ya, silakan Teams. Bambun. Oh, Bambun tadi ada pertanyaan ya? Silakan pertanyaannya disampaikan. Bambun silakan Bambun. Udah ngebul. Kayaknya udah ngebul. Tapi udah kebayang cara makainya ya? Klik kiri, klik kanan apa? Tarik, geret. Videonya bisa diulang ya. Ya. Bambun tidak ada rupanya. Ruangnya